Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan analisis penerapan manajemen operasional pada Masjid Al-Ukhwah untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Yang pertama ada penjelasan singkat tentang manajemen operasional. Nah, manajemen operasional itu adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya organisasi agar menghasilkan produk atau jasa secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen operasional yang pertama ada meningkatkan produktivitas organisasi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, menjamin kualitas produk atau layanan, mengurangi pemborosan biaya dan waktu, meningkatkan kepuasan pelanggan atau masyarakat, dan setelah itu ada fungsi utama manajemen operasional, yaitu perencanaan kegiatan, pengorganisan sumber daya, pengendalian kualitas, pengawasan proses kerja, serta evaluasi perbaikan berkelanjutan. Dan selanjutnya adalah objek yang diamati, yaitu Masjid Al-Ukhwah itu sendiri dan bertempatan alamat di Jalan Kameswara, Dusun Kelampok, Desa Njiwut, Ngeliko, Blitar. Dibangun pada 2017 dan ketua takmirnya yaitu Bapak Haji Suyatno. Jumlah pengurus ada 12 orang dan kegiatan utamanya adalah sholat berjamaah, pengajian rutin di setiap hari Kamis siang, lalu ada TPQ untuk setiap sore, dan santunan sosial untuk setiap bulannya. Dan selanjutnya ada analisis proses operasional yang berjalan. Yang pertama ada konsep manajemen operasional yang diterapkan pada Masjid Al-Ukhwah itu menerapkan sistem pembagian tugas yang jelas antara ketua takmir, sekretaris, bendahara, dan koordinator kegiatan. Setiap program itu disusun melalui rapat bulanan dan evaluasi secara berkala. Dan karakteristik operasional yaitu termasuk organisasi jasa karena memberikan pelayanan ibadah, pendidikan agama, dan kegiatan sosial kepada masyarakat. Dan ruang lingkup kegiatan pada Masjid Al-Ukhwah sendiri ada penyusunan jadwal imam dan khatib, pengelolaan kebersihan masjid, pengelolaan keuangan, infak atau sedekah, pelaksanaan kajian rutin, pengelolaan TPQ, pengambilan keputusan, dan pengelolaan SDM. Pengambilan keputusan tersebut juga diambil melalui rapat pengurus yang dipimpin oleh ketua takmir. Setiap program dibahas bersama sebelum ditetapkan. Dan pengelolaan SDM juga dibagi tugas sesuai kemampuan dan ada pembagian jadwal piket kebersihan, pelatihan bagi pengajar TPQ, dan evaluasi kinerja pengurus setiap bulannya. Dan yang selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama adalah kurangnya sumber daya manusia. Seperti yang tadi saya jelaskan, jumlah pengurusnya hanya ada 12 dan itu masih sedikit sehingga beberapa pekerjaan itu menumpuk pada orang tertentu. Dan yang kedua, administrasi belum tertata. Pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual sehingga rawan kesalahan. Dan yang ketiga, kurangnya pemanfaatan teknologi. Informasi kegiatan hanya diumumkan secara lisan. Seperti setelah pengajian itu hanya diumumkan secara lisan sehingga tidak menjangkau seluruh jamaah. Dan yang keempat, jadwal kegiatannya kurang terorganisir. Beberapa kegiatan itu sering mengalami perubahan jadwal secara mendadak. Dan selanjutnya adalah ada solusi atau saran berdasarkan teori manajemen operasional. Yang pertama adalah meningkatkan perencanaan pembuatan program kerja tahunan dan jadwal kegiatan yang lebih terstruktur. Dan yang kedua ada digitalisasi administrasi menggunakan aplikasi pencatatan keuangan, penyimpanan data digital. Dan yang ketiga adalah pengembangan sumber daya manusia, mengadakan pelatihan pengurus atau karyawan secara berkala. Dan yang keempat adalah sistem evaluasi berkala itu dilaksanakan secara bulanan untuk menilai keberhasilan program. Dan yang terakhir ada pemanfaatan teknologi informasi, yaitu menggunakan media sosial atau grup WhatsApp untuk menyebarkan informasi kegiatan selanjutnya. Dan yang terakhir ada kesimpulan atau refleksi. Manajemen operasional itu memiliki peran yang penting dalam meningkatkan efektivitas organisasi dakwah melalui perencanaan yang baik, pembagian tugas yang jelas, pengelolaan sumber daya yang efisien, serta evaluasi berkelanjutan. Organisasi dapat menjalankan program secara lebih optimal
dan penerapan manajemen operasional yang tepat juga membantu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendukung tercapainya tujuan dakwah secara efektif. Dari hasil observasi tersebut dapat dipahami bahwa keberhasilan sebuah organisasi itu tidak hanya ditentukan oleh visi dan misi saja, tetapi juga bagaimana proses operasinya dikelola secara profesional, sistematis, dan berkelanjutan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.